Di tengah pesona alam yang memukau, tersembunyi di jantung Sumatera, terdapat sebuah wilayah yang kaya akan budaya dan tradisi. Kerinci dengan gunung-gunung menjulang dan danau yang mempesona adalah rumah bagi sebuah sistem pemerintahan adat yang unik dan penuh hikmah. Skonan Tigo Taka. Di bumi sakti alam Kerinci secara umumnya itu dikenal dengan negeri yang berpagarkan adat, tapian berpagarkan baso, tebing berdingkek dengan undang-undang. Adat yang didahulukan dalam setiap apapun yang dilaksanakan. Di Kerinci itu ada 3 periodisasi pemerintahannya. Pertama itu pemerintahan Koying namanya. Kemudian pemerintahan Sigindo dari abad ke-6 sampai, kalau pemerintahan Koying itu sampai abad ke-6. Kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan Sigindo abad ke-6 sampai abad 12. Baru dari abad 12 sampai saat ini itu pemerintahan Depati. Nah, terbentuknya itu karena orang Kerinci ini membuat tatanan pemerintahan itu berdasar sistem kekerabatan. Unit terkecil dari sistem kerabatan orang Kerinci itu adalah tumbi, itu terdiri dari suami dan istri. Kemudian kumpulan dari tumbi-tumbi itu, itulah Taganai. Nah, itu skah pertama. Kumpulan dari Taganai-Taganai itu, itulah Kalbu. Nah, Kalbu itu dikepalai oleh seorang kepala suku, istilahnya itu Ninik Mama. Nah, kumpulan dari kalbu-kalbu itu disebut luhah kata orang Kerinci ini. Itulah Depati kepalanya. Artinya sistem itu adalah sistem kesukuan sebenarnya. Jadi kedepatian itu dimulai, ada sebagian menyatakan, para ahli menyatakan pada abad ke-14. Dengan sumbernya itu yang tertulis itu Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah. Itu dimulai kedepatian. Ada juga yang menjelaskan pada abad ke-16. Kalau abad ke-16-nya terbentuknya Federasi Depati 48 Helai Kain. Itu pengakuan dari Raja Jambi pada saat itu. Kalau Depati Morangkap berkudukan di Tamiai, Rencong Telang berkudukan di Pulau Sangkar, Biang Sari berkudukan di Pengasi, Atur Bumi berkudukan di Hiang, Hamparan Tua Hiang Ambai. Nah, 4 orang ini juga pemerintahan kolektif kolegial bersama. Memerintah itu bersama, tidak berdiri sendiri. Datanglah Raja Jambi ini memberikan pengakuan, mengirimkanlah 4 helai kain sutra. Kan sebenarnya mau diakui mau tidak kan, memang ini sudah ada gitu. Tapi mungkin bagian dari politik Jambi kan, untuk membelah yang ada di dalam. Nah, ketika nama kain sutra itu Sabun Luki-Luki namanya, diberikan ke Tamiai tidak ada perdebatan, selesai, berlengkap. Diberikan ke Rencong Telang, ada yang protes. Diberikan ke Biang Sari, tidak ada. Ketika sampai di Atur Bumi, muncullah 7 orang. Kami juga berhak atas kain itu. Karena kebijaksanaan Atur Bumi, kain yang saya lupa ukurannya dibelah 2, dikerat potong 2, satu bagi ya, sebelah itu untuk dia, yang sebelah ini dibagi oleh 7. Yang 7 itu 1 kepala sembah di Muruk, Depati 1 Kemantan, Depati 7, 4 Tanah Rawang. Nah, dari hilir itu di Sirah Mato atau Serah Bumi Sleman, Depati Mudo Terawang Lidah Penawar, Depati itu Burung sendiri. Kemudian 4 Tanah Rawang. Jadi Rawang udah dapat 2 bagian. Skonan Tigo Taka adalah cerminan dari identitas dan kebijaksanaan masyarakat Kerinci
elemen utama dari sistem Sko nan Tigo. Taka terdiri dari 3 pilar, Tigo Luhah, Tigo Luhak, dan Tigo Jenis. Tigo Luhah mewakili wilayah administrasi adat, Tigo Luhak adalah para pemimpin adat yang bijaksana, dan Tigo Jenis adalah kelompok sosial masyarakat yang saling terhubung dan bekerja sama. Peran dan tanggung jawab daripada baik kita katakan perbekalo ataupun pemimpin adat yang memegangkan Sko tadi, mereka berperan dalam segala hal untuk menentukan apa saja yang menjadi kebijakan dan kebijaksanaan di dalam negeri, baik itu tingkat dusun dan kemudian kampung dan juga negeri itu tadi. Artinya bukan sekedar istilah yang dikatakan, mulai dari perkara yang paling kecil, pertengahan perkara, dan sebesar-besarnya perkara di dalam sebuah negeri itu mesti diketahui dan diberitahukan kepada adat ataupun perbekalo yang mengarah, mengajun, memapah, membimbing anak buah, anak penakan di dalam negeri. Baik itu perkara-perkara yang sulit atau kita katakan kusut, maupun perkara-perkara yang kita katakan dalam hal istilahnya mereka barale ataupun berpesta, segala hal itu ditentukan oleh adat yang mengarah, mengajun. Ruang lingkupnya itu seluruh negeri, seluruh masyarakat yang mendiami suatu negeri, baik persoalan tanah, persoalan menikah, pertengkaran antara satu dengan yang lainnya. Semua hal mereka harus mengetahuinya. Makanya sulit untuk mencari pemimpin seperti itu. Musyawarah adalah inti dari pengambilan keputusan dalam sistem Sko nan Tigo Taka. Setiap keputusan penting diambil melalui musyawarah yang menjamin bahwa setiap suara didengar dan dihargai. Ini mencerminkan prinsip demokrasi yang mendalam dan penghormatan terhadap keberagaman pendapat. Ada istilah adat itu, orang yang memegang gelar itu didulukan selangkah, berjalan didulukan selangkah, berkato didulukan sepatah, ditinggalkan seranting gitu kan. Artinya gini, mereka itu bertanggung jawab terhadap anak keponakannya. Artinya ngeluar pagi masukkan petang istilahnya. Kalau hilang dicari, hanyut dipinteh, baik taganai, baik nenek mama, baik pun depati gitu. Dia bertanggung jawab terhadap anak-anak keponakannya, atau istilahnya disebut anak jantan, anak betino. Itu baik secara ekonomi, sosial, politik. Itulah tanggung jawab besar mereka. Artinya bahwa mereka ini kepala suku yang bertanggung jawab. Itulah tadi taganai, tahap pertama bertanggung jawab oleh taganai. Kedua ditanggung jawab oleh nenek mama. Tidak sanggup juga baru depati. Misalnya terjadi sebuah masalah, itu ditingkatkan dulu di lembaga dapur namanya, antar keluarga, taganai dulu. Misal terjadi si A, anak penakan si A ribut dengan anak penakan si B, itu dituntaskan dulu di tingkatan kekeluargaan. Nah, kalau tidak selesai, baru naik di tingkat nenek mama. Nah, nenek mama ini hukumnya hanya sampai batas kambing, beras 20, kambing seekor gitu. Nah, kalau tidak puas, bisa naik ke tingkat depati. Nah, di sini tidak ada kata lagi, makan ngabis, minum ngering, mancung putus, harus tuntas dan harus dilaksanakan. Risikonya, sapalah depati itu menyidang, habis gelarnya. Tidak mampu menyidang, juga selesai.
Nah, kalau ini ingkrah, tidak bisa lagi ada banding dan putus. Kalau misalnya hukumannya 1 ekor kerbau beras 100, ya wajib dilaksanakan. Nah, tapi biasanya hukuman itu dilaksanakan oleh anggota luhah itu. Siapa yang berkaitan dengan situ? Itu makanya dia setelah ponakan di pintu hutang, mama di pintu bayar. Gitu. Bukan orang yang bersalah itu yang bertanggung jawab penuh, tapi semua orang yang berkaitan di dalam itu harus bertanggung jawab. Karena sistem pemerintahan Depati ini sistem pemerintahan bersama, kolektif, kolegial. Tuh. Maka hukum di sini ini ujung-ujungnya tadi adalah perdamaian. Oh, si A yang salah, oh si B yang salah. Tidak, bukan hukumnya seperti itu. Tidak ada yang salah. Kalau ada pun yang salah, salah kedua-duanya. Bahkan mereka lebih akrab, yang pada awalnya tidak mengenal satu sama lain, tidak pernah berhubungan komunikasi, baik secara virtual ataupun secara langsung, tidak pernah. Seperti itulah hukum adat yang berlaku di Kerinci, ujung-ujungnya perdamaian tadi. Berbeda halnya seperti pemerintahan kita Indonesia kan. Kalau membunuh dengan sengaja hukumannya sekian, kan? Kalau maling merampok hukumannya sekian. Denda tetap didenda, ya kan? Tetapi terkurung di dalam penjara selama 6 tahun. Kenapa kelembagaan adat tidak membuat halnya seperti yang sama terhadap pemerintahan Indonesia pada sekarang ini? Tidak. Kenapa harus ujung-ujungnya damai? Supaya tidak ada lagi benih-benih keburukan yang ditinggalkan untuk generasi berikutnya. Misal sama halnya ketika misalnya saya ini berkelahi, maka dilapor ke polisi, dijatuhi hukuman selama 6 tahun di penjara oleh keluarga si A tadi. Maka setelah saya keluar dari penjara, saya akan menjelaskan kepada anak cucu saya, dulu saya pernah dikurung oleh keluarga si A selama 6 tahun di penjara. Itu kan secara tidak langsung saya menanam benih kebencian terhadap keluarga si A tadi. Tetapi kalau diselesaikan secara kelembagaan adat, tidak ada lagi tertanam benih-benih kebencian seperti itu, karena sudah selesai pada saat itu. Hukumannya sudah dilabuhkan, perdamaiannya juga kita laksanakan, bahkan hubungan kita semakin erat. Upacara adat menjadi salah satu bentuk ekspresi dari sistem pemerintahan adat ini. Dalam setiap ritual dan perayaan, terkandung nilai-nilai kebersamaan, penghormatan terhadap leluhur, dan cinta terhadap alam. Semua ini terus dihidupkan dan diwariskan kepada generasi muda. Dan untuk kalau tingkatan Depati itu harus beras 100 kerbau seekor. Kalau untuk mau mengangkat orang menjadi Depati itu tadi, ya kan? Nah, jadi makanya secara menyeluruh dibuat dalam acara Kundirusko itu tadi. Maka dalam acara Kundirusko itu kan ada orang bunuh kerbau sampai 2 ekor kan? Nah, semuanya. Nah, di setiap rumah gedang itu udah dapat apanya itu. Secara syariatnya itu sudah sudah putus lah. Secara syaratnya itu sudah lengkap lah. Maka bisa dilanjutkan bagaimana istilahnya menyerabahkan, menurunkan gelar daripada yang mungkin sudah tidak produktif lagi. Istilah tidak produktif itu bukit tinggi tidak terdaki lagi, lurah dalam tidak terturun lagi, kan gitu. Artinya sudah tua, sudah uzur kan, makanya yang muda lagi. Tapi syarat tetap. Makanya untuk personal kita beli kerbau seekor beras 100 itu berat kan. Tunggulah momen Kundirusko.
Pemangku adat, juga pegawai masjid yang lama diturun dengan beres-bereteh kebaya siko. Pada akhir ini juga diangkat yang baru, dinaik dengan beras 100 kerbau siko. Pada akhir ini juga ada mengatakan sahai hilang, sahai berganti, sahai ada, sahai boleh. Ini Dalam menghadapi tantangan zaman modern, Skonan Tigo Taka tetap relevan dan adaptif. Masyarakat Kerinci terus menjaga dan mengembangkan sistem ini, menjadikannya sebagai fondasi kuat dalam membangun masa depan yang lebih baik. Skonan Tigo Taka bukan hanya sekadar sistem pemerintahan adat. Ia adalah cerminan dari identitas, kebanggaan, dan kebijaksanaan masyarakat Kerinci. Selamat datang di Kerinci, tempat di mana tradisi dan modernitas berpadu harmonis dan di mana Skonan Tigo Taka terus berdenyut sebagai jiwa masyarakatnya